Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro, kemudian Ketua Majelis Tabligh dan jajarannya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Majelis Tabligh, dari dari pimpinan AUM, semuanya yang tidak saya bisa sebut satu persatu, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita mendalami ketajian, sebuah disiplin ilmu yang ada di Muhammadiyah yang selama ini justru tidak populer di kalangan Muhammadiyah. Sehingga forum semacam ini sangat luar biasa, perlu diapresiasi. Majelis Tabligh berusaha untuk menghidupkan keilmuan di Muhammadiyah yang selama ini tidak pernah diperbincangkan. Bahkan kalau kita lihat statementnya Kiai Haji Said Akil Sirot, Muhammadiyah itu awalnya besar tapi keropos dalam ilmu agama. Apakah itu betul atau tidak? Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan penilaian. Apakah yang kita semarakkan di Muhammadiyah ini hanya sesuatu yang sifatnya fisik, tapi secara keilmuan justru ditinggalkan? Maka forum ini saya kira menjadi langkah yang luar biasa yang perlu untuk kita apresiasi dan juga perlu untuk dibanggakan. Perlu untuk apa? Dibanggakan itu. Kemudian selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktunya cukup pendek, saya mungkin menjelaskannya tidak begitu detail, tapi lebih banyak diskusi dan dialog. Sejauh mana nanti kita lihat pemahaman keagamaan di Muhammadiyah itu betul-betul sudah kuat dan kajian keislamannya sudah kuat atau malah tadi justru keropos. Itu yang perlu untuk kita analisa, kita nanti solusinya apa gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang diberikan kepada saya itu pemahaman agama menurut paham Muhammadiyah. Ketika kita bicara tentang paham agama di Muhammadiyah, sebenarnya rumusan paham agama di Muhammadiyah itu sejarahnya cukup panjang, tapi bisa kita temukan di kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5, kitab apa? Masalah 5 yang ada di HPT jilid 1. Semuanya yang hadir sudah punya HPT jilid 1? Jangan-jangan belum gitu, saya khawatir juga. Oh, baru dikasih ya, alhamdulillah. Dan di dalam kitab Masail Al-Khams ini Muhammadiyah bicara tentang 5 permasalahan. Bicara tentang apa? 5 permasalahan. Yang mana jawaban dari 5 masalah ini semuanya menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Sehingga gerak ijtihad Muhammadiyah itu harus diinspirasi dari masalah 5. Oleh sebab itu warga Muhammadiyah itu wajib mengetahui 5 masalah wajib itu. Tapi bukan wajib secara syar'i, secara organisasi. Karena bagian dari putusan. Tidak hanya dikenal tapi juga digunakan sebagai manhaj, sebagai metodologi dalam memahami agama. Kalau tadi Muhammadiyah juga sekarang mengalami serangan dari manhaj-manhaj yang lain gitu. Sehingga sebagian warga Muhammadiyah
banyak yang cerita ke saya, manhaj Muhammadiyah itu nggak ada, manhaj tadi nggak ada, yang ada manhaj Salafi. Karena memang teman-teman Salafi yang mempopulerkan istilah manhaj. Ya, kita di Muhammadiyah sendiri, mohon maaf kalau mungkin ada dai yang tidak tahu manhaj, itu kebangetan Pak. Dari Muhammadiyah kok nggak tahu manhaj tadi. Itu kan, ya makanya Muhammadiyah, kita di Muhammadiyah tidak pede menganggap keilmuan Muhammadiyah kropos tadi, sehingga kita apa? Tidak pede untuk memahami metodologi dalam memahami agama yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah. Nah, ketika kita bicara masalah 5, apa itu? Masalah 5 itu Muhammadiyah merespon 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Ini yang nanti kita akan dalami. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiya ibadah, apa yang disebut ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah? Yang kelima, ma huwa qiyas. Jadi Muhammadiyah juga bertanya tentang apa? Qiyas. Artinya qiyas juga ada di Muhammadiyah. Qiyas secara kecil itu melakukan analogi terhadap sebuah kasus yang tidak mansus, tidak ada disebutkan dalam Quran dan Sunnah secara tekstual dengan kasus yang ada nasnya secara tekstual karena ada kesamaan ilah. Itu nas, itu qiyas dalam arti sempit. Tapi qiyas dalam arti luas maknanya ijtihad itu sendiri. Jadi Muhammadiyah juga pakai apa? Qiyas, karena ragam ijtihad Muhammadiyah itu Pak. Nanti di manhaj tarjih Muhammadiyah itu ada 3. Ada ijtihad bayan, ijtihad yang titik tolaknya dari teks Al-Quran dan Sunnah atau ijtihad tekstual. Sudah ada dalilnya baik dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ijtihad qiyasi. Masalah pokoknya ada di dalam Quran dan Sunnah, tapi kasus yang ingin kita pecahkan belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lakukan analogi, itu yang disebut apa? Ijtihad qiyasi, melihat pada illatul ahkam, motivasi atau sesuatu yang menyebabkan munculnya sebuah hukum. Kemudian yang ketiga, ijtihad istislahi, ijtihad yang lebih melihat pada aspek apa? Maslahah. Karena Islam itu pasti datang untuk merealisasikan 5 apa? Masalah. Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian apa? Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Pasti namanya syariat itu membawa apa? Maslahat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sangat terbatas, itu saya langsung loncat saja. Kalau kita lihat di dalam edaran yang dikeluarkan oleh Hotbistur, Hotbistur itu pimpinan pusat Muhammadiyah atau pengurus besar ya. Kalau kita sekarang menjadi pimpinan pusat. Di situ Muhammadiyah itu sudah sejak tahun 1930-an, kemudian edarannya 1938 yang berkaitan dengan 5 masalah tadi sudah ditanyakan kepada seluruh ulama dan juga grup dan cabang Muhammadiyah yang bisa menjawab 5 pertanyaan tadi yang berkaitan dengan agama. Muhammadiyah ingin tahu ma huwa din, apa yang disebut agama. Ketika ulama dan grup dan cabang Muhammadiyah, dulu istilahnya grup dan cabang Pak. Kalau sekarang kan menjadi ada PWM, ada PDM, ada PCM, ada PRM. Kalau dulu istilahnya grup dan cabang. Di edarannya itu Muhammadiyah ingin tahu definisi agama yang didasari pada ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu ayat Al-Quran yang disampaikan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ada prinsip kemudahan dalam apa? Mengamalkan agama.
Yassiru wa la tu'assiru. Agama itu apa? Mudah, tidak mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Menggembirakan dan apa? Tidak bikin orang lari. Termasuk dakwah Muhammadiyah harus ini mempermudah dan menggembirakan. Yang selama ini dianggap dakwah Muhammadiyah terlalu kaku, Pak, ya? Sehingga orang tidak simpatik pada Muhammadiyah, tapi justru apa? Membenci. Intinya ada prinsip taisir yang ingin didapatkan jawabannya dari definisi agama yang nanti dirumuskan oleh Muhammadiyah. Kemudian berikutnya dari firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Agama itu sudah sempurna. Artinya wilayah mana yang masuk ijtihadiyah, mana yang tidak. Yang tidak masuk pada wilayah ijtihadiyah, pemahaman Muhammadiyah apa? Purifikatif, yaitu arju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Tajdid dalam arti pemurnian dalam dua bidang, nanti apa? Ibadah dan akidah. Tapi Muhammadiyah sebagai organisasi modernis harus merespon perkembangan zaman. Sehingga Muhammadiyah ingin tahu mana wilayah yang tidak boleh mengalami perkembangan atau sifatnya apa? Dinamis, atau nanti yang disebut dengan mutaghayyirah. Nah, kemudian ini jawaban ada sekitar 48 ulama yang menjawab, Pak. Rata-rata gelarnya kiai haji gitu. Kalau sekarang di Muhammadiyah kiainya masih banyak, Pak. Tapi yang jelas hajinya meningkat, Pak. Jadi hajinya pesat, tapi kiainya semakin hilang gitu. Ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan jawaban yang dipilih oleh Haji Mas Mansur 1942 itu dipublish sebuah kitab yang isinya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 5 masalah tadi, Pak. Dan ketika itu PP mengamanatkan kepada Haji Mas Mansur untuk memilih jawabannya. Ini karena waktunya cepat, Pak, saya ambil poin-poinnya saja. Ketika itu Mas Mansur memilih jawaban definisi agama itu ma wada'ahu Allahu fi kitabil hakim. Agama itu satu yang ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya yang hakim. Wa sunnati nabiyhi as-sahihah. Ini penting, Pak, karena data ini sudah tidak ada di HPT jenengan. Agama itu apa? Segala yang telah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya yang hakim. Nanti berubah menjadi Al-Quran. Wa sunnati nabiyhi as-sahihah, menjadi sunnah sahihah. Kemudian sekarang kita menggunakan istilah Pak, sunnah apa, Pak? Sunnah apa? Yuk, apa, Pak? Makbulah. Itu harus tahu, Pak. Di Muhammadiyah jangan cuma Quran, sunnah. Sunnahnya apa? Enggak tahu. Sunnah makbulah. Nah, ini kan penting, Pak. Jangan sampai cuma Quran dan sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya istilahnya makbulah. Dulu Mas Mansur menggunakan istilah sunnatun nabiyyi as-sahihah, kemudian berubah menjadi apa? As-sunnah as-sahihah, kemudian berubah menjadi apa? Sunnah makbulah. Ini sumber agama. Isi agama minal awamir wa nawahi wal irsyadat. Ada perintah, larangan dan petunjuk. Ada perintah, larangan dan petunjuk. Yang petunjuk irsyadat ini tambahan di Muhammadiyah, Pak. Karena secara umum kalau kita lihat di kitab-kitab klasik itu, misalnya Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Kitab tasawuf untuk tingkatan paling rendah itu Bidayatul Hidayah. Terus Minhajul Abidin, terus apa? Ihya Ulumuddin. Di Bidayatul Hidayah Imam Ghazali memahami bahwasanya ad-dinu syatron, agama itu dua ujung, Pak. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Tidak menampilkan apa? Irsyadat. Tapi justru di definisi agama yang disampaikan oleh Muhammadiyah ada tambahan apa? Irsyadat. Karena kita memahami agama
tidak sekedar hitam putih, artinya tidak hanya perintah atau larangan, tapi ada guidance yang bisa kita ambil di dalam menyelesaikan persoalan keduniaan. Misalnya ketika kita baca sejarah penyembelihan Ismail atau kurban, Nabi Ibrahim kan melakukan dialog dengan Ismail. Ini ada irsadat. Irsadatnya apa? Bahwasanya kebenaran itu harus didialogkan, meskipun bukan perintah, bukan larangan. Kemudian tujuan agama limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia, nanti berubah menjadi lisolahil ibad. Limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Wudi'at li tausi'ah wa taysir lil haraj wa taksir. Inti syariat itu memperluas dan apa? Tidak mempersulit. Kemudian apa Pak? Memperluas dan tidak mempersulit. Maksudnya apa? Mempermudah, tidak mempersulit, dan apa Pak? Tidak mempersempit. Itu inti dari syariat. Dan definisi agama ini kemudian ketika dibawa di Munas Jogja Pak, tahun 1954-1955 ini berubah sebagaimana di HPT jenengan. Kalau yang data yang saya sampai tampilkan itu datanya sudah nggak ada Pak. Makanya kalau kita tahu data kesejarahan Muhammadiyah, kita memahami Muhammadiyah itu cukup dalam Pak. Nah, di HPT kita itu sekarang berubah begini definisi agama itu. Agama itu ma anzalallahu fil Quran. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang dulu pakai istilah apa? Fi kitabihi al-hakim. Kitab wa al-hakim. Kemudian wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah. Kalau Mas Mansur tadi pakai istilah apa? Wa sunnatu nabiyhi as-sahihah. Isinya masih sama, awamir, nawahi, irsadat. Kemudian kalau Mas Mansur tadi limaslahatil bashar, sekarang berubah menjadi apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Tapi prinsip kemudian di dalam syariat Pak, ini dikoreksi, artinya tidak muncul. Apakah ini yang menjadikan terkadang cara beragama warga Muhammadiyah itu terlalu kaku Pak? Kenapa? Karena kehilangan prinsip kemudahan dalam memahami apa? Syariat, mempersempit. Artinya memahami agama hanya apa Pak? Pendekatannya tidak luas gitu. Apakah semacam itu kan? Yang sehingga Pak, kalau kita coba gali ya, isi rumusan paham agama itu apa? Yang pertama bicara sumber agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Sahihah, kemudian ditafsir ulang menjadi apa? Makbulah. Isinya itu 3: perintah, larangan, dan petunjuk. Ajarannya nanti yang kita akan coba gali, ada yang thawabit, ajaran yang statis, tidak ada ruang ijtihad. Ada yang mutaghayyirah, yang dinamis, terbuka ruang ijtihad. Tujuannya maslahat dunia dan akhirat. Prinsip ajaran agama atau prinsip syariah itu apa? Tausiah, memperluas, taisir, mempermudah. Yang ini yang kita akan coba dalami. Dalam rumusan definisi agama tadi, Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama langsung diawali dari sumber agama. Apa tadi? Al-Quran dan Sunnah Sahihah, kemudian ditafsir ulang makbulah. Kenapa kok perlu muncul makbulah Pak? Karena Sunnah Sahihah ini dulu pernah diperdebatkan di intern kalangan warga Muhammadiyah, atau antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih apa? Besar. Terutama ketika merespon putusan Garut 1976 Pak. Ketika Muhammadiyah dalam putusannya sholat Id itu pakai takbir
zawaid. Pakai takbir apa? Zawaid. Takbir zawaid itu takbir apa? Tambahan, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Semua hadisnya yang bicara tentang takbir zawaid, hadis Amr ibn Shu'aib, hadis Amr ibn Auf al-Muzani, itu semuanya dhaif. Tidak atau bukan hadis sahih. Sama Majelis Tarjih Jawa Barat, hadis ini tidak diterima, sehingga putusan Garut 1976 itu tidak diamalkan oleh Majelis Tarjih Jawa Barat, sehingga di Jawa Barat tak sampai sekarang sholat id itu tanpa takbir zawaid. Kalau jenengan sholat id tanpa takbir zawaid, kira-kira yang jenengan rasakan apa? Nah, ini sholat id dengan rasa sholat duha atau subuh kesiangan. Kenapa? Karena tidak pakai takbir zawaid. Tapi meskipun demikian Pak, Majelis Tarjih Jawa Barat itu punya argumentasi, karena mereka merujuk pada definisi agama kita, bahwasanya Muhammadiyah itu sumber ajaran agamanya apa? Ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Dipahami Muhammadiyah hanya pakai hadis sahih. Takbir zawaid itu hadisnya enggak ada yang sahih, sehingga tidak usah dipakai. Mau jenengan praktekkan? Cocok ya? Ini memunculkan aliran baru lagi. Kalau lupa tidak apa-apa. Oh, kalau lupa tidak apa-apa. Ya, sebagaimana dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi maksud rumusan agama kita ketika mengatakan apa? Sunnah shahihah itu menggunakan perspektif sunnah sebagai hujjah untuk menetapkan hukum, bukan kriteria tingkatan hadis. Bisa dipahami atau enggak? Tingkatan kriteria hadis secara kualitas apa? Sahih, hasan, dhaif. Maudhu itu masuk dhaif, meskipun maudhu itu sebenarnya bukan hadis, tapi masuk dalam kajian hadis, sehingga dimasukkan ke hadis dhaif, tapi sebenarnya bukan hadis. Maudhu itu masalah hadis. Maudhu itu kan hadis yang disandarkan pada Nabi. Nabi pernah bersabda? Tidak, tapi dalam disiplin ilmu hadis dimasukkan hadis dhaif, meskipun secara apa? Substansi dia bukan hadis. Artinya ketika Muhammadiyah bilang as-sunnatu shahihah, itu sunnah dari sisi hujjahnya, dari segi apa? Bisa dijadikan hujjah atau dalil, bukan dari segi tingkatannya. Hadis sahih tentu lebih tinggi daripada hadis hasan, kemudian baru dhaif. Saya cross check Pak di beberapa kitab, saya menemukan jawabannya itu di Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah apa? Al-Iraqi. Jadi Alfiyah itu banyak Pak disiplin di dalam disiplin ilmu Islam, tidak hanya Alfiyah Ibnu Malik. Ini orang Muhammadiyah hafal enggak Alfiyah Ibnu Malik? Aduh. Di sana dikatakan, kata Imam Al-Iraqi, wal fuqaha'u kulluhum tasta'milu. Semua ahli fikih menggunakan hadis hasan. Wal ulama'u jullu minhum yaqbalu. Semua ulama menerima hadis hasan. Wa huwa bi aqsami sahihi mulhaqu hujjiyatan wa in yakun la yalhaqu. Hadis hasan itu bagian dari hadis sahih, diikutkan hadis sahih secara hujjah. Secara apa Pak? Hujjah maksudnya bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Wa in yakun la yalhaqu, tetapi hadis hasan tidak boleh secara tingkatan kualitas diikutkan hadis sahih. Bisa dipahami atau enggak? Sehingga penafsiran Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah memahami bahwa jadi as-sunnatu shahihah itu maksudnya juga mencakup sunnah hasanah atau hadis sahih Pak. Itu sebenarnya didukung oleh Al-Imam Al-Iraqi. Rumusan itu sudah
Benar, meskipun pernah disoal oleh Majelis Tarjih Jawa Barat. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika Muhammadiyah menyamakan sunnah dengan hadis itu. Hadis dalam dokumen Muhammadiyah itu sama. Apakah betul? Ya, ternyata juga didukung oleh Al-Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi mengatakan wa ahlu hadza sya'ni qassamus sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Ahli dalam disiplin ilmu hadis membagi sunan menjadi sunan atau sunnah sahihah, sunnah dha'ifah dan sunnah hasan. Berarti kalau Muhammadiyah menyamakan hadis dengan sunnah itu sebenarnya juga ada kesamaannya dengan pemahamannya Al-Imam Al-Iraqi. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, kenapa kok Muhammadiyah ketika bicara tentang hukum itu diawali dari kok bicara hukum? Bicara tentang definisi agama diawali dari sumber agama. Karena ketika itu terjadi perdebatan di masyarakat antara agama dengan apa Pak? Budaya. Budaya dan agama itu sudah menyatu bagian yang integral. Apalagi ketika Muhammadiyah ditanya bagaimana hukumnya tahlilan kematian Pak, itu bagian agama atau tidak? Atau budaya? Agama atau budaya Pak? Nah, tapi masyarakat berani meninggalkan? Tidak. Nah, Muhammadiyah penting untuk memetakan tahlilan ini bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Apakah ditemukan dalilnya? Ketika ditemukan dalilnya berarti agama. Kalau tidak ya budaya. Sehingga Muhammadiyah ketika merumuskan agama dimulai dari apa? Sumbernya. Yang kedua, ketika Muhammadiyah menyatakan bahwasanya sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah. Ini artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab. Betul atau enggak? Iya. Sehingga di wawasan ketarjian Muhammadiyah ada wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab. Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu Islam yang tidak mengacu pada mazhab tertentu, baik dalam bidang akidah, fikih maupun tasawuf. Karena rumusan Ahlussunnah wal Jamaah kalau di Indonesia, rumusan Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah mengikuti mazhab apa? Dalam akidah Pak, dalam akidah semangat Asy'ari Pak. Fikih Syafi'i, kalau tasawuf, ya ini angel jawabannya. Apa Pak? Ghazali yang lebih tua, Ghazali kan? Sadili Naksabandi gitu. Itu nama thariqah. Imam Junaid, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini rumusan Ahlussunnah wal Jamaah umum. Sehingga di Maroko Pak, itu kitab dalam fikih yang dihafal oleh anak-anak setelah Al-Quran itu namanya Matnu Ibni Asyir atau Matan Ibnu Asyir. Di sana dijelaskan wa fi aqdil Asy'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqati Al-Junaidi As-Saliki. Wa fi aqdil Asy'ari dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari. Wa fiqhi Maliki dalam fikih mengikuti Imam Malik karena Maroko itu Afrika Utara. Wa fi tariqatil Junaidi As-Saliki dalam tariqah mengikuti apa? Tariqahnya Imam Junaid. Nah, Muhammadiyah itu menyimpang dari rumusan Aswad-Jaili. Sehingga di kitab Jauharul Tauhid Pak, ini kitab akidah yang umum dikaji di pesantren. Di antara isinya dikatakan wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasim hudadul ummah. Imam Malik dan semua imam-imam yang lain, demikian juga Abul Qasim hudadul ummah. Mereka adalah petunjuk-petunjuk umat. Abul Qasim ini Abul Qasim siapa? Junaid Al-Baghdadi. Fawajibun taqlidu habrin minhum, wajib bertaklid kepada salah satu dari
mereka. Berarti dalam fikih pilih, kalau enggak Syafi'i, Maliki dan seterusnya, madzhab 4 itu ya. Kalau akidah ya Asy'ari atau Maturidi. Kalau tasawuf ya Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Fawajibun taqlidu hablin minhu, wajib untuk bertaklid. Kada hakal qaumu bi lafdin yufhamu. Sehingga rumusan Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara apa? Itu yang mengikuti Asy'ari dalam akidah, fikih dalam Syafi'i, kemudian tasawufnya Imam Junaid dan Imam Ghazali. Tapi Muhammadiyah tidak berafiliasi. Ditambah nanti ada amalan-amalan aswaja khas Nusantara. Tahlilan pasca kematian, Pak. Saya di Mesir itu mazhabnya apa, Pak? Mayoritas Syafi'i. Tapi kalau setelah kematian nggak ada tahlilan. Padahal sama-sama, Pak. Syafi'inya kok beda gitu. Dan aneh dan menariknya, justru di kitab Madzhab Syafi'i itu semuanya bilang kalau san'atu ta'am, bikin makanan, ijtima' ngumpul pasca kematian itu minan niya'ah, termasuk meratapi orang mati. Jangan cek di Anatul Thalibin, di Al-Iqna, mayoritas kitab apa madzhab Syafi'i gitu. Justru di kitab mereka. Nah, sehingga pemahaman Muhammadiyah terhadap agama itu langsung kembali pada Quran dan Sunnah tanpa terikat mazhab tertentu, baik dalam akidah, fikih dan tasawuf. Tapi yang perlu dicatat, Pak, Muhammadiyah tidak anti mazhab. Sehingga kitab-kitab mazhab itu penting untuk dibaca dan dipertimbangkan dalam merumuskan norma putusan maupun fatwa. Karena kita tidak mungkin kembali pada Quran dan Sunnah tanpa melalui apa, Pak? Kitab-kitab mazhab. Dalam fikih jangan, oh saya bisa bahasa Arab terus Quran dan Sunnah. Ya tetap sesat, Pak. Meskipun kalau bisa bahasa Arab, tetap harus baca kitab ulama. Sehingga Muhammadiyah tidak anti mazhab ya. Berikutnya itu sumber apa? Agama. Tapi Muhammadiyah tadi ingin memahami al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama ini sudah sempurna. Mana yang menjadi wilayah ijtihadiyah, mana yang tidak. Sehingga isi agama yang berupa tadi, Pak, perintah, larangan, petunjuk itu ada yang sifatnya thawabit. Thawabit itu Pak, ajaran yang bersifat statis, tidak bisa berubah mengikuti apa? Zaman. Ma la yataghayyar bi taghayyuri az-zaman wa la yahtali bi ikhtilafil makan. Contohnya apa? Akidah. Akidah tidak boleh mengalami apa? Perubahan. Rukun iman yang 6 itu dari zaman Nabi sampai sekarang sama, Pak. Meskipun pernah disoal oleh Profesor Harun Nasution yang menyebabkan kemunduran umat Islam ini karena percaya pada apa? Takdir. Takdir ini yang menghambat apa? Kemajuan umat Islam. Ibadah juga tidak boleh dikaji ulang gitu. Misalnya apa, Pak? Puasa menyebabkan manusia tidak produktif dan etos kerja, Pak, menurun, sehingga puasa perlu untuk dikaji ulang waktunya. Tidak dari apa? Terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dari apa? Terbenam matahari sampai terbit fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil apa? Tidur. Paginya bisa kerja secara maksimal. Etos kerja naik meskipun di bulan puasa. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Haji sekarang mahal gitu. Antri, biayanya mahal, tempatnya jauh. Boleh enggak kita tempat haji itu dikaji ulang? Dan haji tidak harus di bulan-bulan haji, Pak. Di semua bulan boleh, kayak umrah gitu. Boleh atau enggak? Ini tidak. Ini karena masuk thawabit, ajaran yang bersifat apa? Statis. Tapi juga Muhammadiyah, Pak, mengakui
ajaran Islam itu ada yang sifatnya mutaghayyir, bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Qabilun li ziyadah wa nuqsan, bisa ditambahi, bisa dikurangi sesuai dengan kemaslahatan. Yang pertama berkaitan dengan muamalah dunia wiyah gitu. Contohnya banyak, Pak. Misalnya Muhammadiyah kenapa pakai hisab, tidak pakai ru'yah? Karena dalam pandangan Muhammadiyah yang ibadah itu puasanya. Kalau cara menentukan kriteria awal bulan boleh berkembang sesuai zaman. Sekarang menggunakan hisab atau ilmu astronomi. Wal umur asia-asia, persoalan politik. Kenapa kok Muhammadiyah mengeluarkan ijtihad politik yang disebut apa, Pak? Darul Ahdi wasyahadah. Darul Ahdi itu negara perjanjian, wasyahadah dan pembuktian. Artinya NKRI itu meskipun bukan apa, Pak, asasnya Islam, tapi nilai-nilai Islam sudah diakomodir. Dan itu juga kontribusi ulama Muhammadiyah. Siapa, Pak, yang merelakan 7 kata di Piagam Jakarta dihapuskan? Siapa ulama Muhammadiyah? Ki Bagus Hadi Kusumo. Karena memahami tata negara itu bisa berkembang sesuai dengan konteks apa? Zaman, selama nilai-nilai Islam masih bisa diadopsi. Ya, tar, karena berapa menit lagi, Pak? Ya, 5 menit lagi, Pak, biar tuntas ya. Tadi, Pak, ya. Sekarang tujuan agama tadi apa? Li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Sehingga di Muhammadiyah memunculkan 3 ragam ijtihad. Ada bayani, qiyasi dan istislahi. Kenapa kok ada ijtihad istislahi? Ini penting dimunculkan dalam konteks ke dunia. Kebijakan-kebijakan publik itu model ijtihadnya ijtihad apa? Istislahi. Mentaati lampu lalu lintas wajib atau enggak? Nah, kalau jenengan jual beli tanah perlu sertifikat atau enggak? Enggak ada itu dalilnya, Pak, dari Quran dan Sunnah. Tapi itu ijtihad apa? Istislahi. Misalnya apa? Muhammadiyah dalam soal pernikahan mengikuti aturan pemerintah, Pak. Bahwasanya pernikahan harus dicatat. Itu untuk kemaslahatan. Itu disebut apa? Ijtihad istislahi. Kemudian agama itu syariat tadi intinya mempermudah, tidak mempersulit. Sehingga di Muhammadiyah juga mengakui tanawwu fil ibadah. Di HPT jilid 3, Pak, salam di sholat itu boleh lengkap, boleh tidak. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana HPT jilid 1. Jadi ke kanan ke kiri lengkap. Atau tidak lengkap assalamualaikum warahmatullahi, sebagaimana dalam HPT jilid 3. Dua-duanya boleh. Misalnya sholat jenazah itu boleh 2 tata cara. Di HPT lama itu malah tidak dikenal, Pak, di kalangan Muhammadiyah. Jadi dengan Allahu Akbar baca Al-Fatihah terus baca sholawat, terus Allahu Akbar baru baca doa. Di Bojonegoro ada yang mempraktekkan tata cara sholat jenazah sesuai HPT jilid 1, Pak? Enggak ada, Pak. Tapi untungnya, Pak, di HPT jilid 3 Muhammadiyah juga mengakui tata cara yang jenengan biasa lakukan sesuai dengan madzhab Syafi'i. Allahu Akbar baca Al-Fatihah, Allahu Akbar baca sholawat. Karena di hadisnya, Pak, 2 ya. Ragam hadisnya 2. Yang pertama ayat qra' bi Fatihatil kitab wa yusolli 'ala nabi. Wawu itu kan menunjukkan apa? Dan menunjukkan satu tempat. Berarti Al-Fatihah dan sholawat dibaca dalam satu takbir. Ini hadis yang dimunculkan di HPT jilid 1. Meskipun ini nggak populer, Pak, tapi ada di HPT jilid 1.
Tapi kemudian di APT jilid 3, thumma yaqra' bi Fatihatil kitab, terus thumma yusonni 'alan Nabi, pakai thumma. Thumma itu menunjukkan apa? Litartib urutan, tapi ma'at tarohi, ada jedanya sehingga boleh dipisah dengan takbir sebagaimana mazhab Syafi'i gitu. Menunjukkan prinsip kemudahan dalam menjalankan apa? Agama. Menerima prinsip apa? Tanawu fil ibadah, boleh melakukan ibadah yang caranya beda-beda selama apa? Keadaannya masuk kriteria sunnah makbulah. Mungkin sekian, bisa nanti dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih disampaikan atas laporan tadi yang sangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki waktu zuhur, maka kami persilahkan bagi para peserta untuk memberikan pertanyaan ataupun diskusi. Kita buka termin yang pertama. Monggo. Dua. Dari sana dulu, ya. Yang belakang dulu. Monggo. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyitno. Ini ibu bapak-bapak pulau Sita datang tenangkan Suyitno itu ya pulau Tiangi. Presenannya dengan pokoknya bapak ibu sekalian pulau Rindu yang rumah kita beri pengajar kita jadi tolong ngekei pengajian. Berapa itu pakai pulau? Pulau tak tahu dengan bahasa. Ini tak kita sebagai Mubalik ataupun sebagai warga Muhammadiyah. Tentunya kan di lapangan itu dihadapkan dengan berbagai hal yang tentunya yang terkait dengan masalah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Muhammadiyah. Dan itu tidak juga terlepas dari amal usaha yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah seperti sekolahan ataupun masjid ataupun yang lainnya. Mungkin kalau levelnya MDR dia punya apa? MPS, punya SMP 9, punya SD, punya SPBU, punya rumah sakit. Dan tentunya itu adalah apa namanya? Alat atau fasilitas kita untuk menyebarkan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Lah kira-kira yang terjadi di masyarakat itu ketika orang-orang Muhammadiyah, tentunya masyarakat dan juga amal-amal usaha ataupun yang lain, ketika dia menggunakan, kita memprotes saja tata cara dalam kehidupan beragamanya itu kadang-kadang itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah orang Muhammadiyah. Itu kira-kira yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama, apakah kita harus memaksa mereka untuk mengamalkan HPT secara untuk mesti ngamal dari berat ya? Mungkin ada hal-hal yang harus menjadi penegasan kepada kita yang berada di majelis tabligh, kepada mereka yang menjadi pimpinan amal usaha, kepada mereka masyarakat ataupun PCN yang selalu mendapatkan ajaran Muhammadiyah di warga Muhammadiyah yang dia pimpin. Kira-kira sesuatu itu yang harus pertama kali disentuh untuk mengajarkan Muhammadiyah itu konsep kira-kiranya yang bagaimana? Nah, itu. Yes, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab atau yang Terserah. Lanjut gak apa-apa. monggo yang kedua sudah. Ya. Kurang 5 menit. 20. Dibatasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, saya dari perwakilan cabang Gedung dari PCN Gedung. Saya tadi mendadak Pak. Saya hari ini punya acara agenda kajian al-Islam
yang dilaksanakan cabang kedua nanti jam 1. Yang undang saya. Kemudian yang diundang ini Om Namor. Jadi mendadak saya tadi biar suruh mewakili jadi langsung. Tapi saya ketua majelisnya saya yang di itu. Ini yang pertama. Saya kenalkan ya. Intinya kita adalah sebagai mubalik untuk menyampaikan ceramah di ranting maupun di Jabar. Kadang-kadang persoalan-persoalan kecil di ranting itu ditanyakan. Kadang-kadang kita sebagai pembicara ditanya kalau karena tadi keilmuannya belum ada, kurang kurang dimatangkan. Ya seperti ini, alhamdulillah kita bisa diisi dengan tajir dan sebagainya. Saya sendiri Pak, ini saya punya persoalan, maka kebetulan ada Pak Lukman yang menguasai dalam ketajian. Saya pernah membaca dalam hadis itu dikenalkan ada sanad, ada matan, ada rawi, tapi sanadnya nggak ada. Bunyinya kalau tidak salah bunyi, saya masih ingat. Sampai sekarang itu saya ingat. Ini kalau diamalkan bahaya, kita nggak tahu. Man mata alai siyamu suma'an waliyu, rawahu Bukhari. Barang siapa yang mati meninggalkan puasa, maka boleh diganti walinya. Dan ini sanadnya siapa? Saya tidak tahu. Dan bagaimana penerapannya? Apakah orang tua punya hutang kemudian meninggal diganti walinya? Boleh. Hadisnya rawahu Bukhari, tapi sanadnya apa? Saya tidak tahu. Tak cari-cari buku di mana, saya kok belum tahu. Terus akhirnya, ya gimana yang saya tanya? Saya tanya sama sekali. Oleh karena itu saya tanya Pak Lukman untuk dijelaskan lebih jelas lagi. Sewaktu saya ditanya pada di ranting di mana saya bisa menjawab. Ini kadang-kadang dipertanyakan. Terima kasih yang diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ada lagi nggak? Enggak. Sekian. Mungkin ada yang sudah cukup. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama, di Muhammadiyah itu ada 3 produk tarjih. Putusan itu hasil dari kajian seluruh ulama Muhammadiyah. Artinya ada ijma, konsensus tapi intern di lingkungan Muhammadiyah. Dibahas di Munas, Musyawarah Nasional. Dulu namanya Muktamar Khusus Tarjih, tapi sekarang berubah menjadi apa? Munas, Musyawarah Nasional Tarjih. Semuanya itu dihimpun di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, yang sekarang ada 2 kitab atau 2 buku. Ini HPT lama, terus HPT jilid 3 atau HPT baru itu isinya putusan. Kalau putusan itu sifatnya mengikat, Pak. Artinya orang Muhammadiyah secara organisatoris wajib patuh pada putusan tarjih. Meskipun secara realita dan fakta, diktum isi putusan saja tidak diketahui. Diktum atau diktum putusannya saja tidak diketahui, bagaimana mengamalkan? Isinya saja nggak tahu, apalagi mengamalkan. Hukumnya wajib, kok tidak ada sosialisasi. Yang kedua, fatwa. Kalau fatwa itu hasil dari kajian tim fatwa tarjih terhadap pertanyaan yang masuk atau ada mustafti, orang yang meminta fatwa, kemudian majelis tarjih menyidangkan, maka dipublish di SM Suara Muhammadiyah, kemudian dikodifikasikan di kitab atau buku namanya TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama, yang sekarang sudah ada berapa jilid? 8. Artinya Pak, kalau kita bicara paham keagamaan Muhammadiyah, sumbernya itu HPT dan tanya jawab. Ijtihad di Muhammadiyah itu namanya ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu ijtihad kolektif, Pak.
sehingga pendapat individu tidak dipertimbangkan. Meskipun ada ulama yang alim di Muhammadiyah tapi punya pandangan menyimpang dari putusan atau fatwa yang dibilang pandangan Muhammadiyah itu yang ada di putusan maupun fatwa, sehingga di Muhammadiyah yang dimunculkan kelembagaan majelis yang otoritatif dalam bidang ini ya majelis tarjih. Bisa dipahami? Nah, tentang soal dakwah ya. Nah, kalau soal dakwah itu tadi saya kira perlu untuk metode, tapi intinya paham keagamaan Muhammadiyah ya dirumuskan di HPT dan TCA. Meskipun di masyarakat orang Muhammadiyah lebih populer soal jawab ahasan, lebih populer terhadap kajian salafi. Ya tidak apa-apa, tapi kalau bicara Muhammadiyah ya referensinya ini gitu. Masa menjawab di Muhammadiyah referensinya soal jawab ahasan. Sebagai tambahan ilmu penting, boleh baca kitab saja, ngaji dimanapun boleh. Tapi kalau bicara konteks Muhammadiyah ya apa? HPT maupun TCA. Iya, kalau dakwah ya strateginya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu yang metode dakwah. Kemudian yang terakhir Pak, tentang hadis yang bunyinya man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu apa? Waliyuhu. Itu kalau jenengan ditanya hadis itu kira-kira mencari jawabannya di mana? Di Google atau di soal jawab ahasan atau di mana? Ya di HPT ya Pak. HPT sudah ada. Di Kitabus Siam. Di sana ketika bicara man yajibu alaihi qadha, orang yang berkewajiban mengqadha, di antaranya apa? Wa man mata min mauliyika wa alaihi shaumun fasum anhu. Apabila ada di antara orang yang dalam perwalianmu mati sedang ia berhutang puasa, maka puasalah untuknya. Hadisnya tadi dasarnya hadis Aisyah, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyu. Karena cara berpikir orang Muhammadiyah itu langsung memahami pakai satu ayat itu Pak. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Berarti kalau manusia tidak melakukan ibadah dengan sendirinya ya sudah tidak bisa dapat pahala, tidak boleh diwakilkan dan seterusnya. Padahal masa'a, ma itu yufidul umum atau enggak? Memberi faedah umum atau tidak? Umum. Ma min umumin illa waqad khusis. Tidak ada redaksi umum kecuali bisa ditaksis. Yang mentaksis hadis Aisyah ini Pak, dikecualikan ibadah apa? Puasa. Kalau ibadah puasa boleh dipuasakan apa? Walinya. Makanya putusan kita di Kitabus Siam semacam itu. Bisa dibaca di Kitabus Siam di HPT itu ditaksis ya. Masa itu dikecualikan dari puasa wali untuk keluarganya. Mungkin sekian ya, karena waktunya sudah ada. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pada